Jurnalisme di era digital memiliki berbagai format dan etika tersendiri. Value jurnalisme pun berkembang seiring dengan perkembangan media itu sendiri. Namun bagaimana pandangan dosen terhadap konteks jurnalisme di mata Gen Z? Bersama saya Anastasia dari Skyfit Petra Christian University, kita akan bahas secara mendalam mengenai topik ini di Communication Today. Telah hadir bersama saya Miss Kori Angela Wijayanti, Sarjana Sosial Magister Science, dosen program Broadcast and Journalism, Prodi Ilmu Komunikasi Petra Christian University. Halo Miss Kori, bagaimana kabarnya? Anastasia, puji Tuhan baik. Baik, sekali. oke, sudah siap ya Miss membagikan insight-insight baru kepada para Petra Nation? Siap. Oke, jadi langsung aja mungkin Miss Kori bisa cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan serta ekspertis yang dimiliki. Oke, terima kasih Anastasia. Saya Kori Angela Wijayanti. Saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Kristen Petra di program studi Ilmu Komunikasi. Kemudian saya menyelesaikan S2 saya atau magister saya di Universitas Indonesia di Ilmu Komunikasi juga, tapi saya lebih spesifik di media. Terus kemudian saat ini saya lebih mendalami Broadcast and Journalism. Jadi bicara tentang jurnalistik tapi medianya di penyiaran. Juga terkait dengan media dan budaya, khususnya budaya populer gitu. Oke, lalu untuk bidang riset serta pengabdian masyarakat yang pernah dijalani itu seputar apa aja, Miss? Oke, kalau untuk bidang riset dan juga pengabdian masyarakat tentunya tidak jauh dari spesialisasi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi bicara tentang jurnalistik di penyiaran khususnya di televisi. Nah sekarang mulai ke new media, jadi masuk ke media digital dan juga yang terkait dengan media dan budaya populer. Terutama yang terkait dengan generasi-generasi muda sekarang ya. Oke. Itu. Untuk pengabdian masyarakatnya sempat ke beberapa sekolah atau bagaimana Miss yang terbaru ini? Oke, ya. Kalau untuk pengabdian masyarakat juga masih terkait dengan itu, terutama karena sekarang saya menjabat sebagai kepala lab radio, jadi hampir sebagian besar pengabdian masyarakat saya itu tidak jauh-jauh dari radio, begitu ya, penyiaran radio. Terus untuk targetnya memang kebanyakan sekarang dari sekolah ya, gitu ya. Mulai dari sekolah dasar, kemudian SMP dan juga SMA. Tapi juga kemudian ada beberapa pengabdian masyarakat saya itu yang terkait dengan pemerintahan. Jadi misalnya ada unit-unit di pemerintahan atau di kecamatan begitu yang memang butuh pelatihan atau literasi yang terkait dengan media, terutama penyiaran. Nah, saya masuk di sana. Oke, Petra Nation, itu tadi perkenalan singkat dari Miss Kori. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai jurnalisme di mata Gen Z dari pengalaman Miss Kori selama ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Hai Petra Nation, kembali lagi dalam Communication Today. Oke, Miss Kori, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnalisme era kini. Jadi pertanyaan pertama, apa sih pandangan Miss Kori terhadap jurnalisme saat ini? Oke, kalau terkait jurnalisme mestinya nggak banyak yang berubah ya secara konsep. Tentunya Anastasia sendiri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi mempelajari di kelas bahwa secara konsep tidak terlalu banyak yang berubah. Mau bicara misalnya tentang news value, mau bicara tentang sudut pandang, itu tidak banyak berubah. Itu yang selalu kita ajarkan di kelas gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa tentunya banyak perkembangan yang kemudian terjadi di dunia jurnalistik. Misalnya, yang pertama tentu saja terkait perkembangan teknologi media itu sendiri ya. Kita mengikuti bahwa teknologi itu terus berkembang dari masa ke masa begitu. Dan kemudian akhirnya perkembangan teknologi di jurnalistik tadi juga membawa perubahan juga pada karakteristik kalayaknya begitu. Karena pola konsumsi media berubah begitu ya.
sehingga akhirnya konten-kontennya pun juga menyesuaikan perubahannya gitu. Jadi bagaimana menyajikan konten jurnalisme itu yang menurut saya sekarang mengalami banyak sekali perubahan gitu. Oke. Jadi dari segi konteks jurnalisme itu sendiri nggak terlalu banyak sebenarnya ya, Miss. Cuma medianya aja, gimana jurnalistik itu dipaparkan ke masyarakat. Oke. Lalu apakah ada kaidah yang bergeser atau bahkan baru di dalam bidang jurnalisme masa kini? Oke. Kayak seperti tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita bicara kaidah yang sangat teoritik atau konseptual itu tidak banyak berubah. Misalnya kalau kita sekarang ngobrol dengan jurnalis masa kini gitu ya, kita undang jurnalis atau kita ngobrol bareng terus tanya apa sih peristiwa yang layak untuk diberitakan gitu ya, pasti mereka akan menjawab news value seperti apa yang kita dulu sudah pelajari di kelas gitu. Bicara soal timeline, significant, prominence, proximity itu tidak berubah karena memang hal-hal seperti itu yang tetap menjadi hal-hal yang layak untuk diberitakan, yang punya news value atau nilai berita yang tinggi begitu. Kemudian bicara soal sudut pandang itu juga tidak banyak berubah karena kita selalu menekankan bahwa ada angle-angle yang bisa diambil hanya dari satu peristiwa saja begitu. Bisa jadi satu peristiwa itu diliput oleh banyak media dan setiap media itu punya sudut pandang yang berbeda gitu. Misalnya kalau kita bicara kecelakaan lalu lintas, kita bisa melihat dari sudut pandang peristiwanya itu sendiri, bagaimana kecelakaan itu terjadi, terus kemudian siapa korbannya, melibatkan apa saja begitu. Tapi di media lain bisa jadi kita melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda. Misal, kita bicara tentang keselamatan berlalu lintas di Indonesia gitu. Kita bicara tentang kualitas jalan rayanya bagaimana. Terus kemudian kita bicara soal rambu-rambu lalu lintas misalnya yang bisa jadi menyumbang terjadinya kecelakaan tersebut. Atau kita bisa lihat dari sudut pandang si pengendaranya sendiri. Kita lihat orang Indonesia ini sebagai pengendara sudah punya kualitas dan standar yang mumpuni nggak sih sebagai pengendara? Kita punya surat izin mengemudi kan gitu. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu kan jadi bahasan yang menarik sebenarnya kan gitu. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tadi. Tidak berubah. Mau waktu saya dulu kuliah, saya kuliah mungkin sudah berapa belas tahun yang lalu ya, dan saat sekarang saya mengajar juga itu yang saya tekankan juga pada mahasiswa. Tapi kemudian ada perubahan yang besar tadi dari sisi teknologi. Kita dulu bicara hanya media mainstream saja, bicara media cetak, kemudian radio, televisi begitu. Sementara sekarang media jauh berkembang gitu. Pernah saya tanya di kelas gitu ya, di kelas jurnalistik saya tanya, siapa sih dari kalian yang sampai sekarang masih nonton televisi? Nah, bisa ditebak ya, jawabannya nggak banyak gitu, bisa jadi nggak ada gitu. Terus berapa banyak yang masih baca berita di koran, apalagi ya kan, apalagi jumlahnya pasti sangat berkurang gitu. Karena sekarang eranya sudah baru, udah masuk ke media digital, sudah masuk pada penggunaan internet. Teman-teman mulai banyak aksesnya ke media sosial, bukan lagi media mainstream. Nah, itu yang kemudian kaidah yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat konten jurnalistik. Bagaimana agar konten ini bisa dinikmati dari berbagai macam platform. Gitu. Itu yang kita bahas sebagai konvergensi media. Konvergensi media dulu hanya dari beberapa media mainstream. Sekarang nggak bisa lagi, konvergensi media sudah masuk ke dunia digital, sudah masuk ke tidak hanya media online ya, misalnya websitenya dari media itu sendiri, tapi sekarang juga ke media sosial gitu. Dan media sosial tidak hanya, mungkin dulu kita hanya mainnya ke Facebook, Twitter sebagai media formal, industri media begitu. Tapi sekarang sudah masuk ke Instagram, sudah bahkan TikTok, mulai masuk ke TikTok. Yang setiap media itu, setiap aplikasi itu punya karakteristik masing-masing. Misal kalau Instagram itu menguatkan visual, bagaimana kualitas gambarnya masih bagus, captionnya nggak boleh panjang-panjang dulu ya, tapi sekarang sudah mulai bisa panjang gitu. Kalau kita ngomong TikTok udah beda lagi. TikTok kan bicara soal video yang entertain ya, gitu kan. Video yang entertain, singkat, yang gimana caranya biar jadi
FYP gitu ya, FYP gitu. Nah itu karakter itu yang mesti diperhatikan oleh industri jurnalis sekarang, industri jurnalistik begitu. Oke. Tapi Miss, berarti kan jurnalisme di era kini itu memberikan banyak kemudahan ya. Tapi apakah kemudahan itu benar-benar memudahkan atau justru menjadi kayak pedang bermata dua gitu bagi si jurnalis itu sendiri? Oke, ini bagi jurnalis ya. Bagi jurnalisnya. Pertama, selalu ada dua sisi seperti mata uang ya. Selalu ada sisi atas, bawah, kanan, kiri, positif, negatif begitu ya. Dari sisi positif, mungkin saya bisa sampaikan bahwa saat jurnalis itu kemudian masuk ke media sosial di mana itu banyak diakses, kemudian dan mudah untuk diakses, itu sebenarnya menjadi sebuah keuntungan bagi mereka untuk bisa meraih lebih banyak viewers atau konsumen media begitu. Jadi saat mereka bisa masuk ke media sosial, memberikan konten yang memang sesuai dengan karakteristik media dan juga konsumennya, mereka akan lebih banyak meraih banyak konsumen tadi gitu. Sehingga informasi mereka lebih banyak tersampaikan, kemudian lebih luas tersampaikan begitu. Tapi negatifnya adalah kemudian balik lagi ke karakteristik tadi begitu ya. Ada limitasi-limitasi dari media yang kemudian juga akhirnya membuat jurnalis itu terbatasi juga gitu ruang geraknya. Misal kalau di media cetak itu jurnalis memungkinkan untuk menulis banyak kata begitu kan. Sementara kalau di media sosial tadi yang saya sampaikan, kalau di Instagram captionnya nggak boleh panjang-panjang. Karena begitu terlalu panjang konsumennya sudah males tuh ke bawah, bahkan kalau bisa nggak usah pakai view more gitu ya, sudah langsung terbaca tuh inti beritanya apa, sehingga punya limitasi itu gitu. Terus kemudian misalnya saat informasi yang mau disampaikan itu berbeda karakteristik dengan media yang harus dipilih. Misal gimana caranya bikin informasi yang serius itu bisa masuk di TikTok. Sementara TikTok itu kan sangat entertaining sekali gitu kan. Jadi mungkin ada sudut pandang yang harus dipikirkan oleh jurnalis gitu. Itu negatifnya. Tapi di sisi lain pembatasan tadi saya pikir jadi meningkatkan kreativitas jurnalis juga begitu ya dalam memproduksi konten gitu. Jadi artinya tidak hanya bicara soal kaidah jurnalistik 5W 1H harus ada, news value harus ada, angle-nya harus tepat, tapi juga akhirnya kreatif, jadi menciptakan konten yang memang sesuai dengan konsumennya gitu. Itu yang menurut saya jadi kelebihan juga bagi jurnalisnya gitu. Oke. Lalu untuk jurnalisme dari media yang dulu itu Miss, media yang sebelum digital, itu apakah bisa berkolaborasi dengan media masa kini ataukah justru media konvergen ya kalau dulu itu ya Miss ya, itu apakah akan ditinggalkan dan semuanya akan beralih ke digital atau bagaimana kalau menurut pandangan Miss Kori? Oke, kalau yang dulu media konvensional maksudnya media konvensional maksudnya. Terus ada konvergensi media itu kan bagaimana beberapa media itu kemudian saling terkait satu sama lain begitu ya. Misal kalau dulu cuma ada media cetak, terus kemudian ada juga versi broadcastnya, versi audionya di radio, kemudian ada versi visualnya di televisi. Nah sekarang kan mau nggak mau harus ada versi digitalnya gitu, versi internetnya gitu. Let's say misalnya salah satu website jurnalis pertama itu kan detik.com begitu ya. Nah itu terus akhirnya masuk. Kemudian media-media yang tadinya hanya diam di konvensional saja, mau nggak mau kan harus ikut ya, karena internet sekarang diakses oleh banyak orang. Akhirnya mereka menciptakan website-websitenya sendiri, media-media online-nya sendiri. Tapi menurut saya kalau dilihat sekarang gitu, karakteristik media mainstream itu sebenarnya dibutuhkan loh pada saat media konvensional, maksud saya itu dibutuhkan loh saat sekarang itu masuk ke media digital. Misal, saat kita bicara website online begitu ya, media online, media daring. Dulu mungkin modelnya seperti media cetak yang isinya tulisan saja. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang memasukkan juga audio visual. Jadi ada
televisinya. Nah, saya pikir standar media konvensional broadcast television itu masih dipakai. Hanya platformnya saja yang berbeda. Kalau dulu kita lihat dari pesawat televisi, nah sekarang kita bisa akses dari manapun lewat media internet. Ya sama kayak Peta TV yang sekarang ada di YouTube yang bisa diakses. Tapi kalau dilihat pada saat produksinya, standar-standar yang dipakai saya yakin masih mengadopsi media konvensional broadcast televisi. Begitu. Oke, berarti saling berjalan beriringan ya Miss ya. Oke, lalu terkait pengabdian yang dilakukan sama Miss Cory tadi, sempat mengabdi ke beberapa sekolah gitu, mengajarkan tentang produksi audiovisual dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Miss, pengalamannya. Iya, pengalaman terutama pengabdian masyarakat ya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang terkait juga dengan topik kita hari ini, bagaimana jurnalisme itu ada di mata Gen Z. Karena kita bisa melihat bahwa Gen Z sekarang itu konsumsi media yang terkait dengan jurnalistiknya itu semakin menurun. Saya bukan bilang hilang ya, tapi semakin menurun. Karena pola konsumsi media mereka itu lebih banyak ke media sosial. Terus kemudian topik-topik yang diakses itu lebih banyak topik-topik yang sifatnya entertaining atau menghibur begitu. Padahal di era masa kini informasi itu masih menjadi hal yang sangat penting untuk didapatkan begitu. Nah, menjadi PR kemudian saat bagaimana di tengah gempuran banyak konten-konten di media sosial tadi yang entertaining, teman-teman Gen Z ini masih bisa mendapatkan informasi yang kredibel, yang berkualitas begitu. Dan kemudian juga terkait dengan cita-cita ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu riset gitu yang terkait dengan pilihan profesi anak masa kini. Dan banyak yang menyebutkan konten kreator atau YouTuber sebagai profesi yang mereka ingin dapatkan gitu nanti kalau udah bekerja. Nah, saya pikir itu satu hal yang tidak bisa dihindari lagi begitu. Ya nggak apa-apa karena memang media sosial memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Nggak usah kerja pun mereka sekarang yang masih sekolah SMP, SMA pun banyak yang jadi konten kreator kan. Nah, tapi yang menjadi beban bagi saya sebagai dosen ilmu komunikasi adalah bagaimana kemudian membuat atau memperkenalkan konten-konten yang berkualitas yang bisa mereka buat gitu. Seperti yang saat ini sedang kami lakukan, jadi saya dan Pak Agusli sekarang sedang pengabdian masyarakat di SMAN 7 Surabaya gitu. Nah, mereka ada satu program untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi mereka. Nah, salah satunya adalah untuk pembuatan konten audiovisual. Nah, saya dan Pak Agusli sepakat bahwa mari kita memperkenalkan konten yang sifatnya jurnalistik begitu. Sehingga teman-teman yang masih SMA ini memahami bahwa memahami bagaimana membuat konten yang berkualitas gitu. Jadi kami mengajarkan bagaimana mulai dari mendapatkan ide begitu ya, hal-hal yang layak untuk diberitakan. Jadi ada news value-nya gitu ya, ada nilai beritanya. Terus kemudian bagaimana menuliskan itu ke dalam naskah yang benar, yang sesuai dengan fakta. Dan sampai nanti bagaimana eksekusinya, jadi bagaimana mendapatkan gambar yang baik, terus kemudian menyunting yang baik sehingga nanti pada akhirnya bisa siap untuk ditayangkan, begitu. Cukup menarik ya Miss pengalamannya dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah dilakukan pengabdian masyarakat di sana. Oke, Petra Nation, kita akan ngobrol lebih jauh terkait topik ini setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Halo Petra Nation, kembali lagi di Communication Today. Oke, Miss Cory, selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih pendapat Miss Cory tentang seharusnya jurnalisme ini berkembang menghadapi Gen Z. Jadi di masa depan
kan 2030 juga digaungkan akan terjadi bonus demografi. Jadi gimana seharusnya jurnalisme itu berkembang mengikuti generasi Z ini? Oke. Karena surplus ya, bonus demografi, bener. jadi surplus akan ada banyak sekali angkatan anak muda di tahun itu. Nah, jadi saya pikir baik bagi industri jurnalistik gitu ya, industri media untuk menjadikan Gen Z sekarang itu menjadi target market mereka juga begitu. Jadi dan yang tadi saya sampaikan di awal, memang bagaimana kita membuat konten jurnalis itu kan harus menyesuaikan dengan target konsumen yang mau kita tuju itu siapa. Jadi kalau memang Gen Z itu menjadi salah satu target konsumen yang dituju, maka konten jurnalisme pun juga harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Misalnya salah satunya adalah membuat konten jurnalistik yang fun begitu ya, yang juga bisa menarik bagi mereka gitu, dan juga sesuai dengan media yang mereka gunakan gitu. Misalnya kalau tadi saya bilang media sosial itu menjadi media utama mereka, ya, salah satu penelitian itu yang bilang bahwa generasi Z itu mengakses media sosial atau internet itu lebih dari 3 jam sehari. Nah, itu kan angka yang sangat besar begitu, dan sayang kalau misalnya dalam waktu lebih dari 3 jam tadi itu digunakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang tidak berfaedah gitu ya, kata anak sekarang gitu kan. Jadi kalau misalnya lebih banyak lagi konten-konten jurnalistik yang kemudian disampaikan melalui media-media itu akan sangat baik sekali, karena kita bisa memperkenalkan, kita meliterasi mereka gitu ya dengan konten-konten jurnalistik atau konten-konten entertainment yang punya kaidah jurnalistik. Karena kan salah satu bentuk informasi kan informasi hiburan juga gitu, tapi pada saat jadi kita punya peran untuk bisa membuat konten itu menjadi lebih baik, lebih fun buat mereka, lebih engage gitu ya, dan tidak lepas dari edukasi tadi gitu, informatif, edukatif itu tetap harus ditekankan juga. Nah, itu yang juga kami tekankan pada saat kami melakukan pengabdian masyarakat begitu ya. Jadi bagaimana kami membuat anak-anak itu tertarik untuk membuat konten jurnalistik dengan tema-tema yang nggak usah sangat berat gitu ya. Misalnya kemarin tuh ada satu topik tempat nongkrong gitu ya, tempat nongkrong buat anak muda. Itu kan bisa diangkat gitu sebagai sebuah hal yang punya news value tinggi. Anak muda itu memang salah satu kegiatan mereka ya nongkrong gitu kan. Jadi bagaimana kemudian nongkrong itu menjadi hal yang berkualitas buat mereka, punya faedah buat mereka, misalnya menjalin relasi dengan teman, sehingga kita perlu tuh ngasih tempat nongkrong yang pas gitu. Nah, itu salah satu contoh gimana cara bikin konten yang jadi fun gitu buat Gen Z. Oke, tapi kan media digital ini kan sifatnya cepat ya Miss ya, dan penggunanya itu juga pasti kalau kelamaan baca, kelamaan melihat itu akan bosan dan tidak menangkap pesannya. Nah, gimana sih cara supaya nilai dari suatu berita itu tetap tersampaikan dengan utuh meskipun medianya itu media yang cepat seperti itu? Nah, oke, ya. Salah satunya ya kita berkawan dengan teknologi ya, gitu. Jadi kita kan sekarang digempur dengan perkembangan teknologi yang pesat, dan kadang beberapa orang itu kemudian menjadi takut gitu kan. Jangan-jangan nanti manusia ini tergantikan oleh adanya teknologi. Misalnya kalau kita bilang AI dan segala macam gitu ya. Tapi kalau menurut saya justru itu dimanfaatkan gitu. Contoh, kita bicara soal gadget gitu ya. Sekarang semua orang bisa bikin berita, bisa bikin konten gitu, karena mereka semua punya handphone gitu. Dan saya yakin semua handphone sekarang itu sudah cukup berkualitas untuk memvideo, terus untuk ngedit. Ada aplikasi yang ditawarkan oleh banyak pihak gitu ya, yang memungkinkan kita untuk mengedit dengan cepat, merekam dengan cepat, mengedit dengan cepat gitu. Tinggal sekarang kita secara manusia ya, kita bisa nulis dengan cepat nggak gitu. Kita bisa menentukan angle dengan cepat nggak? Kita bisa menentukan news value dengan cepat nggak? Itu yang dari sisi manusia yang harus kita asah terus-menerus ya. Jadi saat kita sebagai manusia itu bisa melakukan itu dengan cepat dan baik, maka teknologi yang kita punya itu akan sangat membantu kita gitu. Jadi nggak ada yang
nggak mungkin gitu ya dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, lalu untuk para Petra Nation nih Miss, apakah ada tips ringkas aja yang dapat diberikan terkait jurnalisme di era kini? Mungkin bagi para Petra Nation yang tertarik di dunia jurnalistik gitu. Oke. Kalau saya bilang jurnalistik itu ada di sekitar kita, karena informasi itu ada di sekitar kita. Nah, untuk Petra Nation, kalau saran saya adalah tipsnya adalah konsumsi itu dengan bertanggung jawab gitu ya. Jadi saya rasa Petra Nation punya kemampuan untuk bisa memilih media sosial yang tepat gitu ya, konten yang tepat juga, dan kemudian bisa dengan bijak dan bertanggung jawab menggunakan informasi itu, baik untuk kehidupan sendiri maupun untuk kehidupan orang lain. Karena sekarang mudah sekali untuk sharing informasi kan gitu. Kita semua bisa jadi jurnalis hanya dengan men-sharing informasi. Nah, untuk itu jadilah jurnalis yang juga bertanggung jawab dengan sharing informasi yang juga bermanfaat untuk orang lain. Saya pikir itu, saya tidak menutup diri. Silakan konsumsi TikTok sebanyak-banyaknya, silakan konsumsi Instagram sebanyak-banyaknya. Pakai apapun aplikasi yang kalian punya gitu ya, tapi tetap asah kemampuan literasi kalian sehingga kalian bisa mengkonsumsi itu dengan baik dan bisa menjadi berkat juga buat orang lain lewat konsumsi media kalian. Itu. Oke, terima kasih Miss Kori atas sharingnya. Sama-sama Anastasia. Petra Nation, itu tadi bincang-bincang kita dengan Miss Kori seputar jurnalisme di era kini. Jadi jurnalisme di era kini memang memudahkan, tapi perlu diingat kalau hal tersebut juga jadi tantangan tersendiri untuk kita mempertahankan etika jurnalisme yang ada. Semoga Communication Today hari ini bisa menambah insight baru buat para Petra Nation. Jangan lupa subscribe Petra TV dan juga follow Instagram icom.pcu untuk mengetahui banyak perkembangan seputar Prodi Ilmu Komunikasi Petra Christian University dan juga Petra Christian University. Saya Anastasia pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya.